Halo, sore dokter. ya sore, apa kabar? Iya, saya dokter. Sehat-sehat semua. Iya, dokter. Ini kita dari cerita dokter Dini yang biasa memang sering memberikan edukasi ya dok kepada ayah Ya, bunda di sini. Ini kita sudah bersama dengan dokter Herbowo. Ya, dokter Herbowo ini merupakan dokter spesialis anak, konsultan saraf anak. Jadi memang sesuai banget nih dengan tema kita hari ini. Kalau orang awam bilangnya infeksi otak ya dok ya, tapi kalau kita ya, bilangnya infeksi susunan saraf pusat gitu. Dokter, mungkin betul. dokter mau menyapa ayah bunda yang ada di sini, dok. Silakan, dokter. Ya, ya yang sudah join, terima kasih sekali ya kalau udah pada join karena kita akan bahas banyak tentang infeksi susunan saraf pusat atau infeksi otak. Kira-kira Mm-mm. apa aja yang termasuk dan gimana sih mengenalinya? Terutama gimana mengenalinya kan? Iya, ya, itu yang jadi banyak pertanyaan, dok. Kita mulai aja ya, dok. Tuh mungkin ada sedikit Ya. mau pengantar, dok, tentang infeksi susunan saraf pusat ini sebagai pengantar, dok. Mungkin bisa, dok. Ya, jadi Nah, yang pasti gini, yang pasti infeksi infeksi di otak ini, infeksi susunan saraf pusat ini ternyata kejadiannya juga bukan dibilang banyak banget juga enggak, tapi ternyata masih cukup lumayan dan masalahnya adalah berakibat fatal kan. Itu yang jadi masalah. mm-mm, Walaupun mm-mm, kejadiannya bukan yang misalnya kayak sesering demam berdarah atau sesering COVID sekarang ini enggak kayak mm-mm, gitu. Tapi kita nggak boleh lalai terhadap infeksi otak ini karena penyakit ini selain fatal artinya bisa menyebabkan kematian, yang paling kita takutkan adalah kalau tidak dikenali sejak awal, gejala sisanya yang banyak banget kan. Ya, nanti kita akan mm-mm. bahas tuh gejala sisanya terutama. Oke dok, dok tadi kan kita seperti yang kita ketahui dok, infeksi susunan saraf pusat ini kan bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh jamur gitu ya dok ya, dan bisa juga Betul. disebabkan oleh virus. Itu ini gimana sih dok cara masuknya si ini para virus-virus bakteri-bakteri ini Ya, sampai ke otak gitu penjahat-penjahatnya dok? ini ya. Penjahat-penjahatnya ini dok, Ya, gitu dok. penjahatnya banyak. Jadi Eh, pada dasarnya otak kita ini steril, nggak bisa ditembus. Jadi memang udah Tuhan udah ciptain dengan sangat baik hmm, sebetulnya bahwa otak kita ini nggak bisa ditembus oleh kuman apapun. Masalahnya ada kuman-kuman yang spesial ya, ada kuman-kuman yang spesial, virus-virus yang memang jago-jago banget untuk bisa nembus. Nah, dia bisa macam-macam. Ada yang modelnya, misalnya yang kita bahas dulu yang bakteri lah, yang virus dulu deh, yang virus. Kalau hmm, hmm, virus hmm. tuh Yang memang paling banyak virusnya itu ya memang dok ya? Yang paling banyak virus, itu betul. virus. Virus ya yang paling banyak. Karena memang Iya. virus lebih banyak ya di Hmm. Indonesia ini virus salah satu yang banyak udaranya cocok. Nah, Nggak, virus udara ini cocok lembab. iya udaranya pas. Nah, jadi virus ini si Heeh. virus bisa nembus langsung dia. Memang bisa nembus Heeh. langsung sampai ke otak. Makanya bisa Hmm. nyebabin peradangan di otak. Sedangkan kalau Hmm. bakteri-bakteri biasanya dia agak lebih sulit untuk bisa sampai ke otak. Dia biasanya nyangkut atau nempel di radang, di selaput otaknya. Makanya kalau Hmm. radang jadi radangnya di selaputnya aja. Bisa nggak Hmm. sih peradangan di selaputnya tembus sampai ke otak? Bisa juga. Tapi Hmm. agak lebih sulit karena si selaput otak kita cukup baik sehingga biasanya nanti ketahan di situ dan akhirnya yang radang selaputnya aja gitu. Selaputnya ya. Nah, bisa bisa juga. Nah, kalau yang bakteri ini agak agak berbeda. Kalau virus tadi kan virusnya memang Bisa jumlahnya langsung banyak masuk. menggempur otak Heeh. langsung kan gitu. Iya. Kalau bakteri beda. Dia bakterinya bisa tadi kena selaputnya kan. Nah, tapi Hmm. jalannya agak berbeda. Dia bisa masuk ke badan dulu lewat macam-macam. Misalnya lewat infeksi pencernaan, infeksi Hmm. saluran kemih. Nanti kumannya jadi banyak. Begitu kumannya udah banyak, sebagian sampai ke selaput otak. Itu cara pertama. Ada cara lagi yang bisa langsung. Cara langsung, yaitu Hmm. kumannya memang ke situ langsung kena ke selaput otaknya. Misalnya ada luka luka apa ya luka kecelakaan misalnya ya kan, kalau luka Hmm. kecelakaan Hmm. ada luka terbuka kumannya masuk langsung. Infeksi Hmm. telinga telinga sama otak kan jaraknya dekat tuh. Iya. Nah, jadi Itu bisa infeksi di juga telinga langsung. bisa bisa juga langsung. Jadi caranya Hmm. banyak emang. Makanya kalau orang suka ada pada heran gitu, kok kayaknya anak saya cuma sakit perut, kok tahu-tahu bisa sampai ke infeksi di otak sih kan gitu pertanyaan. Karena Iya. memang Heeh. kuman-kuman itu bisa aja sampai ke sana. Contoh-contoh kumannya itu apa aja, Dok? Misalnya penyakit apa aja tuh yang bisa kuman-kumannya itu naik ke otak sampai ke otak gitu, Dok?
Kalau kita bicara tentang yang mau yang mana dulu? Mau virus atau bakteri nih? Yang Dokter Dini. virus dulu deh, yang paling banyak dok. Yang paling banyak Virus. virus. Oke. Oke. Virus. Kalau pada dasarnya semua virus bisa-bisa aja loh sampai ke otak. Makanya Mm-mm. ada banyak vaksin yang, contoh yang gampang. Kenapa sih kok ada Mm-mm. vaksin cacar air? Kan semua orang bilang cacar air bukannya sembuh gitu aja. Iya kan Mm-mm. didiamin juga sembuh. Masalahnya Mm-mm. cacar air adalah salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi di otak. Sama kayak Oke. campak. Campak kan sembuh sendiri. Iya. Merah-merah nanti Heeh. sembuh. Tapi campak adalah salah satu yang tersering bikin infeksi di otak. Otak Nah, kita. infeksi virus-virus pencernaan pun bisa. Infeksi virus-virus di Mm-mm. pencernaan itu juga bisa. Jadi kalau ditanya apakah semua virus bisa bikin eh, Sakit. radang otak, ya pada dasarnya Radang bisa-bisa otak. aja tergantung Bisa-bisa aja. daya tahan kita. Dan Kalau daya tahan kita jelek, si virus bisa sampai ke bisa masuk. sana. Jadi kalau ditanya virus apa aja, hampir Ya semua pasti semua virus virus bisa. Termasuk demam berdarah mungkin bisa. ya dok ya. Demam Betul. berdarah pun bisa gitu kan, menyebabkan anaknya Ya, tiba-tiba kejang seperti itu ya dok ya. betul. Makanya Iya. sekarang lagi ngetop tuh namanya ensefalitis demam berdarah. Dulu orang pikir nggak Iya. mungkin. Ternyata kita banyak Mm-mm. ketemu. Kegawatannya bukan gara-gara trombositnya turun, enggak. Ternyata gara-gara dia Kejang-kejang. nggak sadar, kejang-kejang ya. Jadi Oke. demam berdarah bisa, diare bisa, batuk Mm-mm. pilek bisa nggak? Batuk pilek juga bisa, cuma kebanyakan kuman batuk pilek lebih ringan ya. Tapi Iya, influenza, COVID ini secara teori bisa bisa membuat ya. encephalitis. Kalau Nah, bakteri kalau yang gimana dok? berikutnya Si bakteri bakteri dok. ya. Ah, Kalau bakteri, bakteri iya. tergantung usianya. Kalau Mm-mm. bakteri ada macam-macam. Nah, bakteri yang kalau yang paling banyak di usia 0 sampai 3 bulan itu penyebab terbanyaknya yang suka kita bilang E. coli. E. coli ini kuman ditinja. Mm-mm. Ya, jadi kuman Mm-mm. ditinja. Artinya hati-hati kuman ditinja yang sepele kalau kita nggak jaga kebersihannya bisa sampai ke otak. Nanti jadi Otak ya. meningitis ya. Nah, terus kalau yang usia-usia agak besar gimana? Usia agak besar yang paling banyak itu Haemophilus influenza B sama Mm-mm. pneumococcus. Ini kuman-kuman yang Iya. memang sering bikin ini kan, memang bikin Heeh. meningitis, Iya. pneumonia, paru-paru basah tuh, sama infeksi Mm-mm. telinga. Itu Iya. dua kuman yang bersahabat baik lah itu, Haemophilus influenza B dan pneumococcus. Kan dia hampir bareng. Pneumokokus. Iya. Kalau TB gimana dok? Meningitis kan bisa dari TB juga tuh kan dok? Meningitis Nah, TB gitu, seperti itu. betul. Ini cerita yang terpisah lagi bahwa Oh bakteri ada gitu, satu lagi terpisah lagi. ternyata memang. Tapi betul, kalau ditanya mah hampir semua bakteri kalau ditanya bisa-bisa aja. Iya. Bakteri telinga bisa, tapi memang nggak semua, nggak kayak virus yang pada dasarnya tergantung sama daya tahan kita. Kalau bakteri bisa Hmm. tergantung sama bakterinya. Kalau bakteri jahat bisa jadi meningitis. Nah, salah Oh, satunya betul kata Dokter Dini tadi itu meningitis TBC TB. betul ya. Iya. TBC. TBC kalau nggak diatasi sejak dini, ya nanti jadi TBC otak. Iya, Mulainya iya. dari paru dulu, nanti Mm-mm. lama-lama bakteri TBC-nya makin banyak, akhirnya sampai ke otak ya. Kotak. Itu. Oke. Dok, ada yang nanya dok, kalau misalnya meningitis sama encephalitis, gejalanya mana yang lebih berat dok? Nah, istilahnya aja dulu, encephalitis radang otak. Kalau meningitis Mm-mm. kan radang selaput otak. Selaput Nah, otak. kalau encephalitis kan radang otak, berarti otak yang kena. Berarti gejalanya lebih berat Mm-mm. pasti. Lebih Karena yang kena berat. otaknya langsung. Kalau Mm-mm. meningitis kan radang selaput otak yang kena selaputnya kan, berarti ya Mm-mm. gejalanya lebih ringan. Makanya Oke. encephalitis atau radang otak lebih mematikan kan. Karena Iya. ya memang dia Karena kenanya yang otaknya diserang langsung otaknya ya dok ya. langsung. Dan gejalanya Iya. juga lebih berat emang kan. Iya. Terus dok kalau misalnya jamur dok, tadi kan udah bakteri, udah virus. Kalau Nah, jamur dari mana dok? Jamur kan kayaknya jamur itu kayaknya nggak penting banget gitu dok. Toto bisa menginfeksi otak, gimana caranya tuh dok? eh, jamur ini sebenarnya konsepnya bahwa si jamur itu harusnya nggak bisa bikin jahat ya. Harusnya nggak bisa Mm-mm. bikin jahat karena kan jamur itu di badan kita juga ada. Jadi Mm-mm. harusnya dia nggak jahat. Kita punya daya tahan untuk mencegah si jamur. Jadi kalau ada Mm-mm. seorang anak bisa kena infeksi jamur di otak, kita harus curiga. Ada Jangan-jangan yang daya tahannya yang lain. jelek banget. Misalnya minta maaf kayak AIDS Iya. gitu ya. Mm-mm. AIDS, terus ya banyaklah gangguan daya tahan yang lain. Atau anaknya pernah operasi di daerah otak misalnya, sehingga pada saat Mm-mm. dia
operasi jamurnya masuk gitu. Mm-mm. Itu bisa tuh. Jadi dia misalnya dulu Iya. hidrosefalus ya yang kepalanya gede, Mm-mm. pasang selang. Ternyata pas pasang selang jamurnya masuk tuh. Nah, itu bisa juga. Iya. Oke. Jadi Tapi bisa secara masuk teori susah jamur bisa susah bikin ya, infeksi. Dok ya. Ya, Kalau misalnya Dok, misalnya dari kan ini kita membahas tentang masuknya dulu ya Dok ya, masuknya dulu tuh ya. si penjahat-penjahat itu. Kalau misalnya kalau dari anak yang ada penyakit jantung bawaan Dok, bisa juga kan Dok terinfeksi itu gimana caranya Dok? Ada abses otaknya misalnya seperti itu. Ya. Kalau Hmm. jantung bawaan itu biasanya bukan virus ya, biasanya bakteri yang paling sering Abses, oh karena iya iya iya. Hmm. penyakit jantung bawaannya tergantung juga sih. Nggak semua penyakit Hmm. jantung bawaan bisa begini. Tapi kalau penyakit jantung bawaan yang kebocoran sehingga darah bersih sama Hmm. darah kotornya campur, otomatis Hmm. yang harusnya ke otak cuma darah bersih, ternyata darah kotornya ikut masuk. Jadi Tuhan udah ciptain dengan baik, yang ke otak cuma bisa darah bersih nih, nggak ada darah kotor Hmm. mestinya. Jadi cuma darah bersih yang bisa sampai ke otak. Nah, kalau ternyata jantungnya bocor, darah bersih sama darah otak kan kecampur tuh. Darah bersih, Hmm. darah kotornya kecampur. Nah, akhirnya darah kotornya juga ikut ke otak. Nanti kuman yang di darah kotor tadi kan ada Hmm. kumannya. Nah, itu nanti bikin itu sumber infeksi tersendiri di Bikin. otak. Oke. Ya. Jadi Dah cuma selesai nih penyakit Dok. jantung yang nyampur ya, yang Yang nyampur darah iya, bersih sama darah kotor. Kalau yang nggak iya. nyampur, biasanya sih enggak. Oke. Itu harus tanya dokter jantungnya tuh. Oke, oke. Ya, Jadi nih Dok, kita udah bahas nih Dok, masuknya si penjahat-penjahatnya kan Dok. Terus ya. gejalanya Dok sekarang Dok, gejalanya yang sering apa ya dialami oleh anak-anak yang terkena infeksi saluran saraf pusat Dok. Salah satunya pasti kejang. Nah, Ada lagi betul. nggak Dok gejala yang lain Dok? Nah, kita bahas dari yang berat dulu. Mm-mm. Gejalanya agak beda soalnya. Mm-mm. Kalau pada dasarnya harusnya ada demam semua ya. Karena ini kan Mm-mm. suatu infeksi kan. Namanya juga infeksi susuran saraf pusat atau infeksi otak. Infeksi Mm-mm. selaput otak atau infeksi otak. Jadi nomor satu harusnya ada demam. Karena bentuknya suatu infeksi. Nah, Mm-mm. cuma Mm-mm. tinggal gejala lainnya. Kalau radang otak, tadi saya kan udah sempat bilang ya, radang otak pasti berat karena kenanya di otaknya. Jadi Mm-mm. dia ada tiga nih, ada kejang, demam, dan penurunan kesadaran. Harus ada tiga. Mm-mm. Jadi dia Harus ada tiga harus ya dok ya, tiga itu ya. Jadi dia demam kejang, dulu, demam, penurunan demam terus kesadaran. tiba-tiba Mm. kejang, terus tiba-tiba nggak sadar. Habis kejang biasanya udah nggak sadar. Kalau Mm-mm. dilihat nggak bangun lagi, mungkin bangunnya mungkin 3 hari, 5 hari, 7 hari kemudian. Itu yang Dan mana dok? kebanyakan Itu sih yang itu semuanya? yang radang otak tuh, Oh, yang radang otak yang ya. radang otak. Mm-mm. Karena kan tadi kan kena ke otaknya ya. Jadi dia demam, Iya, kejang, terus dia nggak sadar. kejang, nggak sadar. Nanti nggak sadarnya berapa lama? Bisa bisa sebentar, bisa lama. Tapi kayaknya nggak pernah yang sebentar banget. Harusnya bisa Mm-mm. sampai minimal aja 3 hari. Kebanyakan 5 sampai 7 hari. Atau juga kebanyakan malah nggak bangun lagi. Karena si radang Mm-mm. otak memang mematikan sekali. Nah kalau radang selaput otak lain nih. Radang selaput otak kan kenanya tadi di luarnya ya, di selaputnya, bukan Mm-mm. di otaknya. Gejalanya lebih ringan, biasanya demam, bisa kejang, sakit kepala Mm-mm. hebat. Terus kalau penurunan kesadaran lebih ringan, nggak kayak radang otak kan biasanya koma gitu ya. Kalau ini biasanya Mm-mm. ngantuk-ngantuk aja, ngantuk-ngantuk gitu. Nah, nanti ya kan tadi kan ada demam juga, ada kejang Ada juga, kejang, penurunan ada penurunan kesadarannya biasanya kesadaran. ngantuk-ngantuk ya, sakit kepala. Nah, terus habis itu kalau pada anak yang agak gedean ya biasanya di 10 bulan ke atas nanti suka ada kaku kuduk tuh namanya. Yang kalau Mm-mm. ditekuk gini sakit katanya Iya, kepalanya. Nah, jadi iya. kalau di bayi biasanya jarang. Tapi kalau Mm-mm. di anak besar biasanya kalau diginiin kaku. Nah, yang susah Iya. tuh yang bayi baru lahir atau yang umur-umur kecil yang 3 bulan ke bawah. Gejalanya nggak khas. Bisa rewel Mm-mm. doang sama ubun-ubunnya ini bonjol. Membonjol. Nih, Iya. ubun-ubun yang di sini ya yang suka orang tua bilang kok Membonjol. jut-jutan gitu. Iya kan? Nah, kan ini kok ada Membonjol itu jut-jutnya mah gitu. cembung ya dok ya. Nah, ya membonjol tuh cembung. Nah, gitu. Jadi Oh, kalau oh dilihat di sini kok nonjol terus jut-jut gitu, tolong bawa periksa lah. Gitu. iya, iya. Jadi anaknya lebih high pitch cry kalau bayi ya dok ya. Gejalanya Nangisnya mungkin biasa nantinya rewel banget lah. rewel Nah, sakit banget tuh. nggak cuma nangis doang gitu, nangisnya rewel Mm. banget. Tapi ininya biasanya nonjol kok, khas kok anaknya demam terus nangis terus nggak jelas, terus ininya nonjol gitu di sini. Tapi kalau ubun-ubunnya masih kebuka ya, kalau udah ketutup nggak bisa. Ini kalau yang I- ubun-ubunnya masih ada jut-jutnya, masih ada empuk-empuk.
Dok, tapi pada bayi kenapa bisa ini ya dok ya? Kenapa bisa terjadi infeksi pada susunan saraf pusat ya dok? Atau Ya, karena dia daya prosesnya tahannya belum gimana? bagus ya. Mm-mm. Eh, Atau mungkin itu tadi ya dok, ada ya pas proses persalinan mungkin ada masuk bakteri atau apa gitu ya dok ya? Kalau bayi baru lahir yang benar-benar baru brojol, iya. Kalau bayi baru Uh, lahir nih, terus kok kena mm, meningitis? Oh itu mah kumannya biasanya masuknya pas dari ibunya atau dari proses persalinan. Tapi kalau Oke dia udah oke. sempat pulang gitu ya, misalnya udah sempat pulang, terus Mm-mm. tiba-tiba dia eh, setelah umur misalnya kayak 2 minggu, 3 minggu, kok dia tiba-tiba demam, kejang, itu bukan dari proses persalinan, biasanya udah dari Iya, rumah, dari udah ada di rumah. rumah, infeksi-infeksi. Saya udah ketemu beberapa Oke. kali belakangan ini tendensinya banyak ini ya infeksi saluran kemih ya Mm-mm. di umur-umur kecil nih Iya. umur 1 bulan 2 bulan Iya, gak ada tiba-tiba gejala terus kejang ya, Dok. tiba-tiba betul tiba-tiba Demam, meningitis kejang, udah pitch ubun-ubunnya bonjol white. gitu ya gitu. Oke. Dok, tadi ada yang nanya kalau misalnya meningitis pada ini pada orang yang naik haji itu gimana, Dok? Meningitis pada orang yang naik haji tipe yang nggak ada vaksinnya. Itu prosesnya sama ya, Dok ya, pastinya. Sama jadi gini sebetulnya kalau kalau yang nggak gitu jadi kalau yang buat naik haji ini beda ya meningitisnya kan sebabnya lain Hmm. makanya vaksinnya juga beda yang buat naik haji kan vaksinnya beda tuh Mm-mm. ada ya Menveo, Mencevax itu Mm-mm. yang disediain oleh pemerintah untuk naik haji itu kuman meningitisnya lain tuh itu bisa sampai di dewasa Oh. kuman-kumannya bisa Mm-mm. sampai di dewasa nah karena Oke. kuman-kuman itu jarang kena di bawah 2 tahun makanya vaksinnya Mm-mm. kan sampai saat ini sih 2 tahun ke atas ya yang disuntik Mm-mm. biasanya di 2 tahun ke atas walaupun ada wacana katanya 1 tahun ke atas Udah bisa. mau dikasih sudah bisa. Tapi kalau Oke. betul sampai saat ini vaksin yang ada buat meningitis ya cuma HIB sama PCV itu yang HIB sama PCV aja vaksinnya yang bisa Mm-mm. dikasih sekarang gitu. Mm-mm. Oke, Dok, ini kan tadi udah nih, udah kita bahas kan mengenai masuknya kuman, udah, terus Hmm. gejalanya juga udah, terus nih kan misalnya ibu-ibu nih bawa apa bawa anaknya kan ke dokter, kira-kira dok, kita perlu ibu-ibu kan harus tahu juga nih ayah bunda kan pemeriksaan apa aja sih yang mesti dilakukan untuk si anaknya ini, kalau misalnya ada gejala-gejala kayak gitu dok. Nah, ini jadi kalau seorang anak ini dulu di. Kalau seorang anak kita udah pertama kali anaknya demam terus kejang. Eh, mungkin betul kejang demam ya, mungkin betul kejang demam. Mm-mm. Tapi mungkin juga kan suatu infeksi di otak, makanya harus ke dokter kan. Kalau kejang pertama pokoknya ke dokter. Nah, datang Mm-mm. ke rumah sakit nanti dokternya yang tentuin kira-kira ke arah mana. Kalau Mm-mm. kira-kira arahnya ke arah infeksi di otak, dokternya pasti akan nyuruh periksa darah. Jadi jangan takut ya, harus Mm-mm. periksa darah karena kita pengen Harus. tahu kumannya ada di dalam darah nggak. Ya, satu. Mm-mm. Kedua, biasanya akan disuruh yang namanya lumbal fungsi. Lumbal fungsi itu diambil Nah, itu yang buat cairan sering takut, ya, Dok. Ayah ya, bunda, lumbal kok fungsi yang anaknya diambil di ditusuk-tusuk. punggung. Betul, Heeh. yang diambil cairan di punggung. Itu harus. Karena kita selalu bilang bahwa di dunia ini satu-satunya yang bisa memastikan adanya infeksi di dalam otak atau enggak, ya cuma si ambil cairan itu. Ya kan? Itu Hmm. cuma Mm-mm. diagnosa diagnosa pastinya ya cuma dari situ soalnya. Iya, dari Jadi lumbal fungsi. harus dilakukan, harus. Nggak ada pilihan itu. Nah, Mm-mm. eh, boleh nggak dilakuin? Nggak boleh. Kalau nggak dilakuin gimana? Kalau nggak dilakuin, otomatis akan dianggap sebagai meningitis. Jadi Oh kita gitu. anggap sebagai yang terberat. Ya. Jadi Ya, kalau jadi ada anak panas, kejang, nggak sadar, nggak mau mm-mm. diambil cairan dari punggungnya, itu berarti harus dianggap sebagai meningitis. Tapi nggak usah Oke. takut, itu kan Iya, kayak anak maksudnya di kayak ibu sesar itu, uh-uh. kayak ibu yang disesar, kan gitu doang kan Iya. sebenarnya kayak ibu disesar. Uh-uh. Kalau ibu mau Ada disesar nggak kan dok disuntik di efek punggung. sampingnya dok? Kadang-kadang kan ayah bunda pengen tahu nih, ada nggak efek sampingnya diambil cairan dari situ gitu dok? Iya, nggak ada. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau diambil cairan dari belakang nanti lumpuh, nggak benar sebenarnya. Kalau benar Hmm. diambil cairan itu beneran bisa bikin lumpuh gitu ya. Kalau bener itu bisa bikin lumpuh, berarti ibu-ibu yang disesar juga bisa lumpuh dong. Buktinya ibu-ibu yang Ternyata disesar enggak biasa ya? aja tuh. Iya, istri saya udah sesar tiga Iya. kali tuh. Ya, jadi Hmm.
nggak ada hubungannya Jadi karena aman tempat ya dok ya? penusukannya aman gitu. Iya, tempat penusukannya aman, prosedurnya aman. Jadi tenang, ngambil cairan itu nggak bahaya dan nggak ini kok, nggak bikin kelumpuhan, nggak bikin kecacatan. Oke. Dok, apa namanya tadi? Kalau misalnya kan aman tuh. Selain itu dok, CT scan atau MRI apakah perlu dok? Sebenarnya secara teori begitu kita udah bisa ambil cairannya harusnya Mm-mm. ini ya kita udah tahu pasti nggak perlu CT scan atau MRI. Kecuali nih ada kecuali kita nggak Mm-mm. terlalu yakin ini meningitis atau bukan ya gitu. Biasanya Mm-mm. beberapa dokter suka CT scan atau MRI dulu gitu untuk Emang meyakinkan. untuk meyakinkan aja ya dok ya. Berarti tetap Ya, diagnosa pastinya itu ya tetap dari lumba fungsi sebenarnya ya dok ya. betul. Diagnosa Karena pasti dari dari infeksi otak itu. betul. Mm-mm. CT sama MRI untuk menegakkan infeksi otak itu kan ketepatannya kecil sebetulnya. Ya kalau Mm-mm. kebetulan kelihatan gitu ya, kalau kebetulan kelihatan ya kita bersyukur gitu. Oh ya udah langsung kelihatan, tapi itu jarang sebenarnya. Iya Yang iya benar iya. harusnya tetap diambil cairan dari tulang belakang itu, dari tulang belakangnya anak. Iya. Ini ada pertanyaan dok, kalau apakah meningitis bisa ada efeknya jadi tumor otak? Kayaknya enggak ya dok. Gak bisa, Apakah itu nggak ada meningitis hubungannya. nggak ada hubungannya? Terus kalau misalnya meningitis anak sama bisa nggak berkelanjutan jadi dewasa dok? Kalau misalnya dia pernah meningitis di anaknya pada saat anak, Hmm. bisa nggak berkelanjutan jadi dari ke dewasa? Tidak sembuh nih, sembuh dok. Terus dewasanya dia Hmm. kena lagi bisa nggak dok gitu? Yang pasti gini, banyak orang yang suka nanya gini, dok kalau anak saya meningitis bisa sembuh nggak? Pertanyaannya gitu kan. Pada Mm-mm. dasarnya meningitis ini meningitis segala macam. Meningitis itu memang pilihannya cuma tinggal harus sembuh. Karena kalau nggak sembuh, Mm-mm. ya dia kan meninggal. Itu Mm-mm. meningitis. Jadi kalau ditanya bisa sembuh nggak ada pilihan. Ini harus sembuh kalau menurut saya. Nah, Mm-mm. kalau kapan-kapan kena lagi, namanya infeksi lain lagi gitu. Jadi ini Iya. ibaratnya bisa berulang nggak? Ya bisa aja. Bisa aja Dewasa kena namanya lagi bisa infeksi nggak? ya. Ya bisa aja. Namanya infeksi. Kayak batuk pilek bisa 2 kali nggak? Ya bisa aja. Heeh. Gitu. Tapi kalau dia bilang, dok ini bisa nggak berlanjut sampai dewasa? Nggak bisa. Mm-mm. Orang dia kalau nggak berhasil Nggak diobatin sembuh. aja rata-rata 3 sampai 5 hari aja udah nggak ada. Jadi nggak Oke, akan sampai berarti memang dewasa dia gitu. termasuk salah satu penyakit infeksi yang mengancam jiwa ya dok ya. Iya, Infeksi yang mengancam betul. jiwa gitu. Jadi artinya nggak Dok, ada pilihan, harus sembuh. harus sembuh atau ya udah nggak ada Ya gitu kalau ya dok. nggak ada gitu. Ya betul. Nggak Oke, ada kronis gitu, dok. nggak ada. Infeksi otak kronis gitu kan nggak ada. Kalau misalnya dok, apa pengobatannya nih dok? Pengobatannya berapa lama sih? Apa pengobatan yang harus dilakukan ibu orang tua yang anaknya mempunyai infeksi susunan saraf pusat dok? Oke, kalau yang virus dulu deh, yang virus dulu. Kalau virus nggak ada obatnya, jadi akan sembuh sendiri. Mm-mm. Jadi kalau kita ketemu yang radang otak nih, radang otak kan dia infeksi virus sampai ke otak. Kalau ditanya ada obatnya nggak? Nggak ada. Kita cuma Mm-mm. pertahankan anaknya sampai virusnya selesai sendiri. Nah, sekarang selama mempertahankan itu, ya kita pokoknya pertahankan anaknya tetap hidup sampai dia uh, virusnya selesai. Karena nggak ada Itu obatnya. berapa lama Gitu. dok? Ada nggak dokter pengalaman dokter misalnya dia sembuh sendiri berapa lama perlu dia sembuh sendiri dok? Kebanyakan kan virus sembuh sendirinya 5-7 hari ya. Jadi ya memang kebanyakan 7 Mm-mm. hari nanti dia membaik sendiri. Ya memang ada virus yang Mm-mm. 14 hari ada sih, tapi kita jarang ya ketemu. Nah, Mm-mm. memang betul ada nggak yang infeksi virus di otak yang diobatin? Ada yang herpes simplex saja ya. Kan cuma herpes Mm-mm. simplex tuh yang virus yang memang ada obatnya. Jadi hanya infeksi herpes simplex ke otak yang kalau dia kena terus ada obatnya. Tapi itu perlu pemeriksaannya cukup banyak itu untuk bisa memastikan Mm-mm. bahwa oh iya nih, ini herpes simplex gitu. Virus lainnya Mm-mm. nggak ada obatnya. Virus lainnya ya nanti selesai sendiri gitu. Kita pertahanin aja. Iya. Nah, kalau bakteri, Kalau meningitis dok, iya. kalau meningitis kan tadi ada dua ya, ada meningitis bakteri, ada meningitis Mm-mm. TBC ya, radang selaput otak bakteri ada TBC. Kalau bakteri ngobatinnya tergantung. Kalau bayi baru lahir biasanya antibiotiknya 21 hari. Kalau Mm-mm. anaknya udah lebih besar 3 bulan ke atas biasanya 14 hari. Gitu. Mm. Kalau TBC lain, kalau TBC obat TBC selama 1 tahun.
Jadi minum Iya. obat selama 1 tahun terus, Berarti ya, obat TBC. itu tadi fungsinya lumbar fungsi kita kan mau melihat ya dok ya, melihat jenis kumannya. Jadi terapinya juga sesuai ya dok ya. Misalnya kan Betul, kalau dari lumbar fungsi itu, makanya ibu-ibu jangan takut kalau anaknya harus di lumbar fungsi. Ya kan karena dok? tanpa itu kita nggak tahu sebabnya kan. Iya. Iya, kalau kita nggak ambil lombal fungsi kita Oke. nggak tahu sebabnya. Padahal sebab kalau nggak tahu sebabnya obatnya aja tadi udah dibilang beda-beda, ya kan? Iya. Jadi lombal fungsi, ayo dong, jangan takut, jangan takut. Itu suatu hal Ah, yang prosedur yang aman, ya memang harus dilakukan dengan baik, dengan bersih gitu ya. Tapi itu aman kok. Dokternya nanti akan aman ya. menerangkan kepada orang tua. Oke. Dok, kalau misalnya ini ada pertanyaan kemarin di komen dok, kalau misalnya ada dia jatuh terkena besi, kemudian jahitan, ada terdapat jahitan, 2 jahitan, itu bisa nggak bisa nanti jadinya infeksi susunan saraf pusat dok? Ada pertanyaan ayah bunda kemarin. Hmm. Bisa, tapi langsung biasanya. Jadi maksudnya Tapi kalau udah ya sembuh saat nggak itu ya dok ya? juga, ya Mm-mm. jangan berbulan-bulan kemudian gitu. Infeksi bakteri kan rata-rata dari lukanya pertama kali luka rata-rata butuh 3 harian udah jadi infeksi. Jadi Mm-mm. kalau ditanya bisa nggak bulan depan ya bulan depannya aja kemungkinan udah enggak. Mm. Jadi ya langsung benturan Langsung ya. terus 2 3 hari Mm. kemudian udah mulai infeksi gitu. Iya, terus orang tuanya takut nih dok, kan tadi dikasih antibiotik, antibiotiknya Hmm. di stop sendiri nih sama orang Di tuanya. stop sendiri Ada ya. nggak? Gimana dok? Iya. Berpengaruh nggak gitu? Nah, ya kalau sampai sekarang udah kalau udah sampai lebih dari 2 minggu, lebih dari 1 bulan setelah infeksi ya udah nggak ngaruh, Hmm. nggak usah ditakutin lagi gitu. Mm-mm. Tapi jangan diulang-ulang kayak gitu. Kalau ada antibiotik ya Iya, tolong dihabisin, diminum dengan iya. baik. Nanti Nanti lama-lama kebal. resisten. Iya, nanti nggak bisa dipakai lagi antibiotiknya. Jadi kebiasaan itu jangan Mm-mm. diulang-ulang lah. Kalau sekarang Mm-mm. nggak ada apa-apa ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi jangan jangan diulang-ulang lagi. Oke. Gitu. Dan Untuk jangan informasi ketiban nih, ketiban besi lagi, jangan. iya, hati-hati ya Bun. Jadi Hati-hati. untuk ini untuk informasi kepada ayah bunda, tadi dari awal kita udah bahas tentang cara masuknya virus ya. Nanti mungkin bisa dilihat lagi rekamannya ya, ayah bunda. Kemudian gejala-gejalanya juga udah kita bahas. Kemudian tipe-tipe infeksi susunan saraf pusatnya juga udah kita bahas. Mungkin nanti bisa kalau ada pertanyaan yang seputar itu bisa ayah bunda lihat lagi di rekamannya. Jadi ini kita lanjut dulu untuk yang kembali ke lubang fungsi nih dok. Itu apakah lubang fungsi anaknya dibius total? Dibius nggak dok anaknya? Kayaknya enggak ya dok. Tergantung, tergantung. Jadi kalau Mm-mm. anaknya memang yang tipenya berontaknya hebat, jadi gini, kan tadi kita bahas ya, kalau kayak radang otak kan kesadarannya biasanya turunnya koma gitu ya, sampai koma. Mm-mm. Kalau itu nggak usah dibius, anaknya juga nggak sadar kok, gitu. Jadi nggak usah dibius, Mm-mm. anaknya nggak akan rasa juga. Tapi kalau kayak meningitis, kadang-kadang anaknya cuma pusing-pusing, sakit kepala, jadi masih sadar. Nah, kalau anaknya memang nggak kooperatif banget, jadi maksudnya meganginnya susah, udah 4 orang megangin kok ya nggak Mm-mm. bisa, ya kita akan bius. Coba kita akan hindari Mm-mm. sekali sih bius. Karena Mm. kan Nggak kita bisa nggak usah ya dok. nggak usah. Mm. Salah satu tanda perburukan meningitis kan kalau kesadarannya makin nggak bagus. Turun. Jadi Mm-mm. kalau anaknya makin ngantuk-ngantuk, tandanya kesadarannya makin turun, tandanya nggak bagus dong kondisinya. Nah sekarang ngantuknya Mm-mm. gara-gara obat bius apa gara-gara meningitisnya, bedainnya kan susah. Jadi Makanya kita susah. bilang, Jadi malah iya jadi ini ya. susah, kita jadi pusing sendiri. Dan biasanya orang tua juga nanya, kita juga nggak bisa jawab. Ini tidurnya kenapa? Mm-mm. Jadi kita bilang mendingan sih nggak usah dibius. Karena kan itu cepat Iya. prosesnya. Gitu. Oke. Eh, oke, kita lihat dulu pertanyaan ayah bunda ya dok. Hmm. Ya, Tadi kalau tipes gimana dok? Ada nggak tipes bisa virusnya ke otak? Bisa ya dok ya? bisa. Tipes Tapi dia lebih seringnya pseudomotipoid. encefalopati ya. Dia Mm-mm. lebih Nah itu senengnya ensefalopati encefalopati. beda lagi ya dok sama ensefalitis dok. Kalau encefalopati itu bakteri atau virusnya nggak sampai ke otak, jadi cuma Mm-mm. fungsi otaknya yang terganggu karena si Mm-mm. kumannya. Jadi kumannya nggak sampai sana, nggak bikin infeksi di sana, tapi si kuman mengganggu sehingga fungsi otaknya terganggu. Jadi cuma fungsinya doang. Jadi lebih ringan lagi Mm-mm. nih. Nah, kalau tipes lebih seringnya sih encefalopati ya. Belum pernah ketemu Mm-mm. sampai yang meningitis gitu karena tipes belum pernah sih saya. Secara Mm-mm. teori ya mungkin-mungkin aja sih. Oke. Dok, kalau misalnya pencegahan gimana dok? Pencegahan supaya Pencegahan. tidak terjadi
infeksi saluran saraf pusat? Karena kan ini sangat apa ya, sangat berbahaya sekali ya dok ya. Apakah ada Betul. pencegahannya gitu dok? Pencegahannya ya yang pasti nomor satu ASI eksklusif. Ya Vaksin. dong, ASI eksklusif. Kalau nggak, itu untuk daya tahannya biar lebih baik. Kedua, ayo dong imunisasi. Kan emang imunisasi ini untuk mencegah itu. Imunisasi. Jadi anaknya kita, kan ASI udah daya tahannya bagus. Kita perkuat lagi dong dengan imunisasi. Imunisasi itu ada tadi itu yang ada HIV ya, yang bareng DPT. Terus ada PCV itu pneumococcus ya, IPD atau PCV. Nah, terus kemudian yang vaksin-vaksin yang buat virus tuh, yang campak, cacar air, segala macam, ayo dong dilengkapin. MMR tuh, MMR kan campak, campak Jerman, gondongan, itu kan sering bikin penyakitnya sering membuat ensefalitis ya, radang otak. Jadi, ayo dong dilengkapin vaksinnya, 2 ya. Nomor 3, ayo dong kondisi lingkungannya harus lebih bersih. Kan kuman pneumococcus paling sering kalau udaranya nggak bersih, kalau ada perokok di rumah. Ayo dong, jangan ada yang ngerokok di Kelembapan rumah. udaranya. Iya, jadi rumahnya lebih bersih, jangan ada yang ngerokok di rumah. Kalau ngerokok ya di jauh-jauh. Kalau sebaiknya kalau udah tahu punya anak, ya sudahlah, ayo dong berhenti. Udah bukan zamannya lagi nih ngerokok, orang udah punya anak kok. Itu Oke, ya kan sayang anaknya. Itu sih kalau menurut saya. Sama oke. cuci tangan, jaga kebersihan. Cuci tangan, ya. Apalagi saat menyiapkan makan anak ya dok ya. Menyiapkan Ya, makan anak, menyiapkan ininya, susu anak misalnya ya harus cuci tangan dulu gitu. ya. Satu lagi dok yang paling sering ditanya ini sama ayah bunda, kalau misalnya vaksinnya terlambat, nah itu gimana dok? Kalau misalnya vaksinnya terlambat, misalnya dia nggak sempat nih vaksin pneumococcus atau vaksin MMR, itu apa yang harus dilakukan oleh ayah bunda dok? Kejar langsung secepatnya dikejar. Jadi maksudnya ya udah susul apa yang belum, ayo kita suntik, nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Tapi ada beberapa yang memang udah nggak butuh ya, misalnya kayak HIV sama PCV kan di atas 5 tahun udah nggak butuh kan, Udah. karena memang penyakitnya udah jarang banget, udah hampir nggak ada, makanya vaksin HIV sama PCV nggak ada di atas 5 tahun. Tapi Iya. kalau kayak MMR gitu, MMR kan sampai 18 tahun oke. Cacar air mah sampai dewasa juga oke vaksinnya. Kalau Oke. belum ya kejar, ayo. Nggak Iya, usah ditunda-tunda berarti lagi. tetap ya Bunda ya. Jadi harus ayah Bunda tetap harus kejar nih vaksin-vaksin yang belum, apalagi yang untuk penyakit-penyakit yang berbahaya seperti ini. Jadi memang harus Ya, imunisasi ya Bunda. harus imunisasi. Eh, Nah, yang jadi sering jadi pertanyaan tuh gini, kalau dulu udah sempat vaksin tapi nggak selesai, masih boleh lanjutin nggak? Nah, itu lanjutin, nggak usah, jangan nggak usah diulang, dilanjutin aja. lanjutin aja. Nah, lanjutin aja. Misalnya PCV butuh masih kurang 2, ya udah. Misalnya tadinya 4 kurang 2, ya udah yang 2 dilanjutin gitu. Misalnya kayak gitu, nggak usah diulang dari mula. Gitu. Kalau masalah rumah sakit nggak ready vaksin-vaksinnya, cari rumah sakit lain kali. Ada dok yang Iya. ini. Tapi kan kalau HIV kan udah ada di vaksin pemerintah yang pentabio kan udah ada HIV. Jadi nggak Iya. mungkin nggak ada dong. Ya, itu Iya, kan penyebab pasti terbanyak ada di meningitis imunisasi tuh. dasarnya ada ya. Di imunisasi Ada dasar HIV. pasti ada. Nah, yang PCV ini eh harusnya sebentar lagi, ya saya nggak tahu ya karena ada COVID ini semua Harusnya tertunda. bisa Harusnya jadi. PCV ini memang sudah rencananya memang nggak lama lagi harusnya ada dari pemerintah. Harusnya sudah nggak lama lagi. Ya, nggak tahu lah. Mungkin prioritasnya ke COVID dulu. Tapi sudah disiapkan Oke. sebetulnya untuk yang Ya, PCV. jadi ini berita baik nih untuk ayah bunda ya. Bagaimana vaksin PCP ini bisa gratis ya dok berarti? Ya, didoakan. Ya, harusnya iya. Tapi ya masih butuh doa panjang karena sampai saat ini kan belum terdengar beritanya. Belum terdengar Oh iya, beritanya, belum terlihat barangnya. Karena konsentrasinya memang iya. di COVID dulu lah ya. Kita COVID ini Oke. lebih apa ya, lebih berbahaya untuk saat ini. Bukan berarti meningitis dan encephalitis nggak bahaya loh. Tapi COVID ini kelihatannya jauh lebih mengganggu saat ini. Oke dok. Dok, kalau misalnya nih apa ya, dari maksudnya Gejala peninggalan ini sisa. dari penyakit gejala sisa gitu dok. Apa sih dok nih sering jadi pertanyaan juga, apakah anaknya bisa cerebral palsy, epilepsi atau ada gejala-gejala lain dok, terganggunya tumbuh kembang atau gimana dok? Nah, meningitis. Kalau encephalitis ya, encephalitis karena rusaknya otaknya gitu ya, yang dirusak otaknya kan. Jadi gejala sisanya banyak biasanya. Karena fungsi otaknya rusak ya dia kalau dari yang paling ringan mungkin keterlambatan perkembangan. Kalau yang lebih berat bisa jadi epilepsi di kemudian hari. Jadi kejang-kejang. Kalau yang lebih berat lagi
ya dia jadi cerebral palsy itu yang kaku-kaku, yang tangannya kaku semua, kakinya kaku semua. Nanti besarnya begitu. Kalau meningitis ada tambahan lagi selain tadi bisa kejang, bisa keterlambatan perkembangan gitu ya, bisa cerebral palsy. Nah, pada meningitis ini bisa bisa jadi ini apa hidrosefalus. Hati-hati. Mm-mm. Jadi radang selaput otak ini bisa bikin anaknya tiba-tiba nanti jadi hidrosefalus. Jadi kan kepalanya gede Mm-mm. yang harus pasang selang tuh. Apalagi Mm-mm. yang meningitis TBC itu, yang radang selaput otak karena TBC itu sering sekali tuh. Itu kekasannya dia memang. Dia hampir selalu bikin kalau datangnya agak telat ya, kalau datang kondisi terlambat dia biasanya udah jadi hidrosefalus. Saya baru aja dapat nih, belum lama, Mm-mm. baru sekitar 2 minggu lalu. Dan rata-rata memang kebanyakan vaksinnya memang ini ya, rata-rata vaksinnya nggak Nggak, lengkap, belum nggak vaksin lengkap. BCG, terus kemudian memang dari keluarga perokok gitu. Jadi memang udah Mm-mm. kondisinya memang untuk kumannya jadi lebih lebih senang lah dia. Bakterinya senang kan karena kondisinya Mm-mm. cukup cukup baik buat dia. Nah, hidrosefalus bisa. Terus kemudian kalau tidak diobati dengan baik, misalnya antibiotiknya nggak selesai, misalnya contoh Mm-mm. disuruh 14 hari, saya minta 7 hari aja deh, saya minta pulang, saya nggak mau 14 hari ya, Nawar ya banyak dok. nih, iya banyak yang nawar, orang Indonesia kan jago nawar, Iya. gitu. Ya, jadi itu nggak boleh. Kalau dibilang 14, 14, dibilang 21, 21 hari. Karena kalau dia nggak Mm-mm. selesai ngobatinnya, dia bisa kambuh lagi sebagai ini apa ya? Nanti ada nanah di balik tulang gitu. Ada nanah di balik Mm-mm. tulang atau jadi bisul di otak. Kalau betul itu Mm-mm. antibiotiknya lama tuh. Antibiotiknya 6 sampai Mm-mm. 8 minggu. Harus dirawat, nggak ada antibiotik di rumah. Jadi kebayanglah itu tidur Mm. 2 bulan di rumah sakit. Ya kan Iya, tadinya iya, nawar iya. 7 hari, akhirnya jadi 2 bulan Mm-mm. malahan. Gara-gara nawar nawar cuma sedikit 7 hari, akhirnya dirawatnya lebih lama. 2 bulan. Jadi Ada nggak jangan dok? sangka kita melama-lamakan gitu. Karena emang Ada lama nggak dok yang obatnya. meningitis yang normal sembuhnya dok? Maksudnya dia meningitis atau ya meningitis deh ya tadi yang agak ringan Hmm. kan? Sembuh sempurna gitu dok? Nggak ada gangguan di tumbuh kembangnya atau kecerdasannya? Ada nggak seperti itu dok? Ada, saya punya kok banyak. Tapi tergantung Mm-mm. seberapa cepat mengenalinya. Biasanya kalau yang bayi kecil Mm-mm. baru ubun-ubun bonjol, rewel-rewel udah nggak jelas, belum kejang nih. Baru begitu diperiksa ketahuan biasanya hasilnya bagus. Tapi saya juga Oke. punya loh, itu kita nggak bisa prediksi. Saya punya pasien yang dia ketahuan masih baru, udah gede, memang anaknya udah 9 tahun. Dia cuma ngantuk-ngantuk loh gejalanya, cuma ngantuk-ngantuk. Dia dari infeksi telinga ya, dari infeksi telinga kena ke meningitis. Terus dia cuma ngantuk-ngantuk, kita udah periksa langsung meningitis, kita obatin, tapi sekarang jadi epilepsi. Jadi pada dasarnya kita Hmm, juga agak sulit memprediksinya, tapi intinya yang gampang makin cepat gejala sisanya makin sedikit. ya, gejala sisa. Kita dok perlu apa ya? Follow up apa nih yang kita lakukan nih orang tua nih untuk anak-anak yang udah menderita sakit infeksi SSP ini dok? Follow up, maksudnya sesudahnya gitu. Iya, sesudah sesudah di terapi, udah rawat inap di rumah sakit, terus follow up selanjutnya gimana dok? Ya karena mereka jadi semua anak yang pernah kena infeksi di otak adalah semua anak yang resiko tinggi untuk terlambat perkembangan ya kita minta kalau bisa kontrol kan mereka terus imunisasi lagi kan lanjutannya kalau imunisasi tolong Mm-mm. dikontrol dengan baik lah perkembangannya harus dikontrol baik karena nanti gejala-gejala sisanya kita mau lihat jangan sampai tiba-tiba datang 2 tahun kemudian sorry ya ini kan lagi banyak berita nih ada yang cerita anak yang cukup besar udah 12 tahun nggak bisa jalan nggak bisa apa katanya dulu kecil tiba-tiba kejang-kejang nah itu kan udah terlalu jauh dia katanya kejang pertama umur 2 Mm. bulan sekarang umur 12 tahun nggak bisa jalan nggak bisa apa-apa saya bukan bilang Itu kayaknya itu mm-mm. terlalu jauh maksud saya gapnya terlalu jauh jadi Mm-mm. Mm-mm. kita selalu bilang kalau bisa udah dari sejak awal gitu. Jadi misalnya kenanya umur 2 bulan, misalnya ya kena meningitis umur 2 bulan. Mm-mm. 3 bulan dipantau, 4 bulan pantau, 5 bulan pantau. Begitu kita lihat, kok Mm-mm. ini kayaknya gerakannya kurang bagus sebelah gitu. Ayo terapi. Mm-mm. Kan pakai BPJS bisa sekarang. Mm-mm. Ya, saya nggak bilang yang tadi Gitu. yang 12 tahun terus, oh itu salah dia nggak dibawa. Enggak lah, zaman dulu memang belum ada BPJS kan. Ah, Iya, jadi zaman dulu masih susah. Tapi sekarang ada BPJS loh. Dan saya selalu iya. ingetin, jangan lupa dibayar BPJS-nya. Kalau nggak dibayar nanti BPJS-nya nggak bisa dipakai. Iya, iya. Oke. Ya, Dok. Jadi perlu berarti ya, Dok ya kita eh, untuk yang udah ada apa tadi Dok namanya?
gejala Ya setelah sisa, kena, nah, kita mantau gejala sisanya perlu harus dipantau terus. pantau. Nah itu Kalaupun nggak mungkin ada, harus ke rehabilitasi medik juga ya dok ya iya, kalau ada ke untuk remedi. kelanjutannya. Mm-mm. Kalau nggak ada, Oke dok. bukan berarti terus kita senang-senang aja, dipantau terus gitu. Ah, iya Dan dok jangan sampai kalau berulang. iya iya iya. Tadi dok kalau misalnya kembali ke awal dok, kalau pada saya agak tertarik yang pada bayi itu dok, pada bayi selain ubun-ubun yang membonjol kan juga ada misalnya apa namanya dia high pitch cry nangis terus ya kan dok. Hmm. Terus sama nggak dok kalau misalnya pada bayi itu sama pada anak gitu dok, apa namanya pengobatannya terapinya dok? Kalau tadi kalau di bawah 3 bulan, kalau meningitis ya, kalau meningitis TBC Hmm. mah mau usia berapapun sama aja. Hmm. Pengobatannya selama 1 tahun kalau meningitis TBC. Tapi meningitis TBC rata-rata nggak ada tuh di bawah umur 6 bulan. Itu kan kemungkinannya kecil Hmm. sekali di bawah 6 bulan. Hampir nggak mungkin. Di atas 6 bulan mungkin ada. Pada Kalau di bayi bawah dok, 6 bulan kita, kenapa? pada bayi apa namanya penyebabnya itu lebih sering apa ya dok? Penyebabnya Yang pada bakteri bayi biasa. bakteri biasa Meningitis aja ya bakteri, dok. yang bakteri biasa, bukan yang TBC. Hmm. TBC di bawah 6 bulan susah. Karena kalau TBC Hmm. harus kena ke paru dulu, terus habis dari paru Hmm. bakterinya ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh masuk pembuluh darah terus ke otak, di otak dibungkus dulu sama jadi membentuk suatu kayak buletan begitu, yang buletan itu nanti suatu hari akan pecah bikin meningitis. Nah, itu prosesnya lama banget tuh. Rata-rata 8 Hmm. bulan butuhnya. 8-9 bulan. Jadi kayaknya kalau bayi di bawah 6 bulan kemungkinan kecil banget kan, nggak mungkin dia kenanya di dalam perut gitu kan, susah. Nah, kalau meningitis Oke. bakteri bisa dari baru lahir bisa. Nah, itu tadi kalau di bawah 3 bulan rata-rata 21 hari sih antibiotiknya. Hmm. Kalau di Dok kalau misalnya atas ini 3 bulan 14 hari. 14 hari ya. Hmm. Jadi jadi intinya orang tua memang harus apa ya dok ya lebih alert kali ya, lebih alert dengan kondisi anak-anaknya. Jangan nanti kalau misalnya ada yang ubur-ubur menonjol selalu bilang ah nggak apa-apa, dibiarin. Iya, Akhirnya malah jadi orang tuanya yang jadi ini yang jadi anaknya yang jadi sakit ya kan dok gitu dok. ya. Lebih Hmm. baik kalau memang ternyata meraba gitu ya, kok ubun-ubunnya nonjol ya gitu ya. Jut panas terus ubun-ubunnya nonjol, mendingan lebih baik bawa ke dokter deh. Nanti kita yang tentuin itu normal atau enggak. Karena cara Oke. meriksanya agak agak khusus sebetulnya. Jadi lebih baik dibawa aja daripada bilang nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa, tiba-tiba meningitis betulan, gitu ya. Jangan. Oke. Iya. Terus dok kalau misalnya lahir prematur bisa nggak jadi faktor resiko infeksi otak? Lahir Kalau prematur. kalau ditanya bisa, karena lahir prematur daya tahannya kan nggak bagus ya. Daya Mm-mm. tahannya nggak bagus. Udah gitu prematurnya kenapa? Kalau prematurnya ternyata dia lahir karena ibunya lagi infeksi, apalagi itu. Jadi misalnya dia Mm. lahirnya cepat gara-gara ibunya memang lagi demam, misalnya ibunya demam, Mm-mm. bayinya nggak kuat di dalam, terus dia lahir prematur. Nah itu Bisa kumannya bisa jadi. langsung masuk ke bayinya. Mm-mm. Jadi prematur betul punya risiko tinggi, baik di dalam kandungan maupun setelah itu punya risiko tinggi. Makanya vaksin yang baik, ayo kejar berat badannya. Gitu, kalau prematur. Oke. Ya dok, ini ada pertanyaan lagi dok dari Ayah Bunda. Usia 3 bulan, bayinya jatuh dari kasur setinggi 16 cm. Kemudian tumbuh kembangnya nggak signifikan, berat badan juga nggak naik. Apakah itu juga berhubungan dengan lehernya juga belum tegak dok? Apakah berhubungan dengan syaraf? Berhubungan dengan syaraf gitu dok katanya. Kalau berhubungan kelihatannya berhubungan ya itu ya. Karena kan Mm-mm. um, tadi umurnya berapa ya? Kayaknya nggak disebut Tiga ya. bulan dok, tiga Oh, tiga bulan. bulan. Ah, Kalau tiga jatuh bulan dari kepala belum kasur tegak ya setinggi memang 16 belum sih. cm. Iya, 3 bulan kepala belum tegak. Harusnya ya memang belum sih kan. Kepala tegak 4 bulan ya, 4 bulan ke Mm-mm. atas. Tapi Iya. kalau lihat anaknya bisa jatuh, kemungkinan Ah, besar itu anak udah bisa guling kan. iya. Iya dong, masa Mm-mm. jatuh dijatuhin kan nggak mungkin. Jadi kemungkinan besar dia jatuh karena dia guling nggak dilihat. Tapi kalau dia bisa guling berarti kepalanya bisa tegak loh. Mm-mm. Coba dia diperiksa ke dokter anak terdekat. Saya nggak yakin dia kepalanya belum tegak. Karena Mm-mm. kalau dia belum tegak, nggak mungkin dia guling. Kalau dia belum guling, gimana dia bisa jatuh? Kecuali kedorong. Ya, satu. Terus kemudian kedua, kalau benar jatuh nggak ada hubungannya sama perkembangan sarafnya yang dia misalnya belum bisa ini, belum bisa itu, nggak ada hubungannya. Mm-mm. Gak ada Kalau hubungannya ya. betul itu kayaknya kalau misalnya benar dia
ada keterlambatan-keterlambatan masih mungkin ada hubungannya sama berat badan tuh. Hati-hati, berat badan yang kurang bisa bikin perkembangannya terlambat. Ya. Terus ini ada lagi dok, kalau misalnya feeding rules untuk anak yang meningitis TB, gimana dok? Feeding rules untuk anak yang infeksi saluran saraf pusat dok? Feeding Iya, rules-nya jadi kan gini. juga susah kan dok, makannya kan jadi susah juga kan, bisa jadi harus pakai Gini. NGT atau apa gitu. Nah, itu dia. Tadi kita mau bilang, tergantung meningitis TBC-nya, gejala sisanya apa. Kalau gejala sisanya bentuknya memang akhirnya jadi cerebral palsy berat sampai nggak bisa mengunyah, ya dia harus pakai selang dong. Ya kan? Harus pakai NGT, harus pakai selang yang dari hidung. Minumnya susu. Feeding rule-nya gimana? Feeding rule-nya susu, tergantung. Kalau pakai susu doang kan bisa 8 kali sehari gitu. Tapi kalau dia bisa ngunyah, misalnya dia bisa ngunyah seperti biasa, ya feeding rule-nya ya kayak anak makan biasa, makan 3 kali sehari, cemilan 2 kali sehari. Tergantung sih gejala sisanya sejauh apa. Oke, kayaknya udah terjawab semua ya ya Bunda ya. Saya tertarik ada pertanyaan yang begini, kalau di rumah banyak kena, apa tuh tulisannya? Kalau di rumah banyak yang TBC, apakah bisa Iya, oh iya tadi tertular? maksudnya mau baca itu. Iya ya kalau misalnya ada di rumah TBC dok, kalau ada di Ya rumahnya justru iya si banget sakit lah. TBC. Mm-mm. Jadi saya mau tekanin amat sangat saya tekankan. Jadi TBC anak itu nggak nular ya. TBC anak kan nggak nular ya. Kita belajar begitu ya dokter Mm-mm. Dini ya. TBC anak tidak Iya. menular. Justru Mm-mm. kalau ada anak kena TBC, dia harusnya kena dari yang dewasa. Jadi Mm-mm. kalau ada anak, kalau ada yang berobat ke saya TBC otak pada anak gitu ya, saya akan bilang satu rumah minta tolong dicek. Karena harusnya ada yang Mm-mm. nularin. Gak mungkin lah itu dari angin-angin terbang begitu dihirup gitu, gak mungkin. Jadi harus ada di rumah yang TBC. Jadi kalau ditanya, anak yang di keluarganya banyak penderita TBC bisa nggak terpapar bakterinya? Oh bukan bisa doang, bisa banget. Ya pasti. Gitu. Pasti Iya, ini terpapar mah ya dok bisanya ya. banget 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 banget. Bahkan resikonya tinggi sekali. Jadi tolong dicekin segera. Jangan Mm. ditunda-tunda. Jadi obatin dong Oke. yang TBC gitu ya. Berarti Jangan cuma harus dilihat dong. yang menularkan itu adalah orang dewasa yang punya sakit TBC. Jadi bukan anak ke Iya, anak ya, Dok ya, gitu. ya. Jadi dibawa lah Eh, berobat semuanya. jadi kalau misalnya ada yang TBC satu rumah satu orang dewasa berarti semuanya itu harus diperiksakan. Seperti itu ya, Bunda. Gitu. Dok, kalau anak saya sering cekung, itu normal nggak, Dok? Ubun-ubunnya. Maksudnya cekung kurus atau gimana? Atau dehidrasi? Iya. Cekung cekung bisa bener bisa enggak karena yang normal sebenarnya cekung dikit sih emang kan. Yang normal cekungnya cekung dikit. Kalau cekung banget ya itu dehidrasi. Ya lihatlah pipisnya lah. Lihat aja buang air Mm-mm. kecilnya. Kalau buang air kecilnya masih per 4 jam gitu berarti normal. Kalau dia pipisnya jarang kok pipisnya 6 jam 8 jam gitu ya mungkin dehidrasi lah kemungkinan. Makanya cekung ubun-ubunnya. Oke. Oh ya dok, saya mau nanya dok, sering juga nih pada waktu anak-anak apa namanya tuh lahir, ya kan, sering Hmm. misalnya lama di jalan lahir kan bisa terjadi sefal hematom. Nah itu Hmm. berpengaruh nggak dok sama perkembangan anak dan bisa nggak terjadi infeksi pada anak juga, gitu, sefal hematom yang sering ada pendarahan gitu dok? Hmm. Harusnya sih enggak sih ya karena itu kan perdarahannya di luar. Tapi Mm-mm. memang gini, kalau lama di jalan lahir, hati-hati. Yang paling sering perdarahannya di luar doang, yang gede gitu ya, kayak ada Mm-mm. jadi Iya iya. peyang nanti di kemudian hari. Tapi Uh, kalau ditanya kalau lama banget bisa perdarahan di dalam memang. Perdarahan di dalam mm-mm. bisa. Jadi kalau anak yang lahir lama di jalan lahir, terus dia tiba-tiba lahir terus kejang-kejang, tolong di USG. Takut ada perdarahan di dalam gitu. Kalau nggak ada, terus Hmm. tapi kepalanya kok bonjol, oh ya udah nggak apa-apa, itu berarti perdarahannya di luar aja. Kalau perdarahan di luar nggak bikin apa-apa sih, paling Oh bikin iya. Mm-mm. peyang aja. Dok, perlu Iya, nggak EEG nih, dok? Ini yang mau saya tanya dari tadi, lupa. EEG, EEG dok, pada pasien infeksi susunan saraf pusat, dok. harusnya nggak perlu. Kecuali Walaupun kejangnya kecuali berulang. infeksinya udah selesai. Tapi kok kejangnya masih Mm-mm. ada terus. Sekarang kita mau jadi pengen tahu ini sebenarnya epilepsi bukan epilepsi sehabis kan tadi dibilang habis infeksi otak bisa jadi epilepsi kan. Ya, Mm-mm. jadi kalau kita udah selesai nih pengobatan udah selesai, tapi kok masih ada kejang sekali-sekali ya? Nah itu EEG boleh. Kita mau tahu sih arahnya memang ini memang epilepsi seberapa banyak kejangnya gitu. Tapi kalau Mm-mm. dia lagi infeksi lagi proses infeksinya sih nggak harus.
Itu. Iya. Kecuali ada gerakan-gerakan yang kita nggak jelas ya. Ini kejang Mm-mm. apa bukan ya? Kok nggak jelas? Nah itu EEG boleh. Cuma itu doang, bukan harus. Oke. Dok, kalau ini anak-anak anak bayi terutama ya, anak bayi itu kan sering ada infeksi telinga, Dok. Anak-anak Hmm. anak-anak juga kan kurang dari 1 tahun. Itu gimana meminimalisir, Dok, infeksi telinga pada bayi? Karena itu kan juga bisa menyebabkan meningitis, Dok. Meningitis ya. Mm-mm. Eh, ya nomor satu tadi imunisasi, karena kan imunisasi perlu diingat kuman HIB tadi, Haemophilus influenza B sama pneumococcus, dia memang suka bikin infeksi telinga, radang paru dan Mm-mm. infeksi meningitis kan. Jadi artinya untuk minimalis ya harus imunisasi. Satu. Kedua, Mm. jangan kurang kerjaan bersih-bersihin telinga, karena kalau kita bersihin telinga justru kotorannya malah masuk ke dalam dan resiko menyebabkan infeksi. Ntar diomelin sama dokter THT itu kalau yang suka bersih-bersihin. Ya, Pakai jadi nggak cotton bud. boleh pakai cotton bud masuk-masuk dalam kayaknya enak gitu tuh nggak boleh ya. Kumannya Iya. masuk ke dalam dan bisa melukai. Kalau mau bersihin cuma boleh yang di luarnya aja. Di luar yang Oke. kelihatan aja. Jadi jangan masuk ke lubangnya. Itu sih sebetulnya kalau menurut saya. Iya. Tadi udah nih ya TBC, apakah bisa mengakibatkan meningitis sudah dijawab sama Dokter Herbowo. Bisa Kemudian banget kalau nggak diobatin. Ya. bisa banget ya. Terus ini benjolan-benjolan, Dok. Perlu nggak? Kan kadang-kadang bayi juga ada suka benjolan ya, Dok ya. Benjolan Hmm. di kepala lahir. Itu perlu nggak diperiksakan atau dibiarkan aja, Dok? Kadang-kadang kan suka juga tuh orang tua ayah bunda bingung gitu. Ini benjolan apa sih, Dok gitu. Sebaiknya ditanyakan sih ke dokternya. Tergantung benjolannya. Kalau benjolannya keras gitu ya, itu mungkin tulang aja. Kalau tulang harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau benjolannya Hmm. empuk gitu ya, benjolannya kok empuk? Tanya ke dokternya. Bisa kelenjar. Kalau kelenjar biasanya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata itu bisul, bisul itu kalau benar bisul diobatin. Karena bisul di daerah kepala itu salah satu yang suka bikin meningitis juga kan. Nah, Mm-mm. area segitiga kita nih, segitiga jadi dari kepala sampai ke arah dagu ini adalah area yang hati-hati sekali. Kalau kalau ada infeksi, kumannya bisa langsung bikin meningitis. Jangan suka Mm-mm. pencet-pencet jerawat. Iya, Aduh, jangan suka ada gaswat itu. bisul-bisul tuh. Iya, iya kan itu kan kita suka iseng tuh. Ada jerawat dikit lagi Iya, gitu. Saya dulu oke. pernah punya soalnya pasien habis Pecat jerawat, pencet-pencet, Dok. habis itu meningitis ya, karena memang kumannya bisa-bisa aja ya, apalagi daerah sekitar hidung ini kan memang pembuluh darahnya kan dekat sekali ya. Daerah Mm-mm. kepala apalagi kalau udah tahu bunuh-bunuhnya masih kebuka, ada bisul-bisul, ayo dong cepet diberesin. Ada Mm-mm. luka-luka kan sering tuh ya, jadi luka-luka basah gitu, Iya. ayo dong dibawa periksa, diobatin, karena Mm-mm. dari situlah dia bakterinya bisa masuk. Oke. Dok, epilepsi itu turunan nggak, Dok? Kalau kakaknya ada epilepsi, apakah adiknya juga bisa epilepsi? Ini sering juga, Dok, jadi pertanyaan. Iya, ini cerita yang berbeda lagi ya. tujuh Ya, puluh lima berbeda sih persen sebenarnya. iya nggak apa-apa, 75% bukan turunan, 30% mungkin turunan. Jadi kebanyakan bukan turunan. Hmm. Kebanyakan justru gini, habis meningitis, nanti sembuhnya jadi epilepsi, gitu yang kebanyakan begitu. Mm-mm. Nah, sebenarnya yang orang tua harus kenalin tuh begini, pertanyaannya sebenarnya yang sering ditanya gini, dok apa bedanya kejang demam sama kejang Mm-mm. karena meningitis? Kan sama-sama demam. Iya, Ya kan, itu itu yang paling gimana, sering Dok? nih, gimana mengenalinya? Kalau menurut saya orang tua agak sulit mengenalinya, minta tolong dibawa aja ke rumah sakit. Ya. Tapi kalau buat dokter harusnya bisa kenalin, karena gini, kalau kejangnya demam sama kejang meningitis bedanya adalah kalau kejang demam, step itu kejangnya biasanya cuma sebentar, gak pernah Mm-mm. lama. Kalau meningitis, ensefalitis kejangnya lama-lama biasanya. Jadi kalau baru datang kejang pertama lama, yang di pikiran kita nih kayaknya meningitis atau ensefalitis. Kalau kejang demam paling Mm-mm. berapa detik gitu, Iya. semenit aja jarang. Ya, jadi kalau tadi kejang demam step kejangnya sebentar, kalau Mm-mm. meningitis atau ensefalitis kejangnya lama, ya satu. Mm-mm. Kedua, kalau kejang demam selesai kejang, anaknya udah biasa lagi. Iya, Jadi ya kayak nanti nggak ada lari sakit ya, Dok ya? lagi, main lagi, iya kayak nggak ada Iya, kayak apa-apa nggak ada gitu. Kalau sakit. kejang demam Mm-mm. step, ya. Kalau meningitis atau ensefalitis enggak, sehabis kejang bisa nggak sadar, bisa ada kelumpuhan gitu. Jadi kalau habis Mm-mm. kejang, anaknya tidur terus, kok kayaknya mencong, ayo dong dibawa. Gitu. Mm-mm. Itu kemungkinan meningitis atau ensefalitis. Nah bedanya ketiga kejang demam nggak bikin gangguan kemampuan sama sekali ya. Jadi maksudnya kejang demam tuh nggak bikin meninggal, nggak bikin cacat, Mm-mm. nggak bikin nggak pinter gitu, enggak, semuanya biasa. Kalau Mm-mm. meningitis enggak, kalau nggak diobatin dia bisa meninggal, bisa cacat, bisa nggak pinter.
Makanya kalau ada yang Oke. bilang anak saya dulu kejang demam, terus sekarang jadi nggak pinter, kita curiga tuh itu meningitis dulu. Jangan-jangan itu meningitis ya, Dok? Meningitis bukan step tuh, karena kalau step mestinya kayak saya gini, saya dulu step udah 3 kali biasa aja kan. Buktinya masih di sini-sini juga kan, masih jadi dokter juga. Iya harusnya kejang demam biasa aja. Oke. Ya, Dok, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, Dok ya. Soalnya ini Boleh. masih banyak yang nanya. Ini ngantuk-ngantuk itu gimana sih tipenya ngantuk-ngantuk itu, Dok? Ngantuk-ngantuk yang berbahaya itu gimana, Dok? Yang tadi dokter Eh, cerita tuh, anaknya yang meningitis tapi meningitis ya, gejalanya cuma ngantuk-ngantuk aja gitu. Gimana, ngantuknya tuh Dok, susah kalau banget loh ngantuk? dibangunin. Susah banget dibangunin. Jadi jam yang kalau kalau ngantuk-ngantuk malam-malam ya emang ngantuk lah, semua juga ngantuk malam-malam. Jadi ini di Mm-mm. jam-jam yang nggak ngantuk, yang seharusnya dia main dia tetap ngantuk. Jadi misalnya Mm-mm. dia biasanya jam 7 udah bangun kok. Ini pas lagi demam ini nggak bangun-bangun nih. Udah sampai jam 9 nggak dibangun, nggak bisa dibangunin. Kalau Mm-mm. dibangunin buat nyusu ya, nanti dia cuma melek Itu sebentar, berarti udah penurunan nyusu kesadaran terus itu ya, Dok ketiduran ya? lagi. Betul, itu penurunan kesadaran yang Iya. versi awal. Tiba-tiba dia udah ngantuk. Heeh. Ya, ngantuknya kelihatan lah aneh gitu, minum nggak mau, nangis jarang. Mm-mm. Gitu. Oke, ya. Dok, satu lagi aja, Dok. Kalau itu tadi ada Boleh. pertanyaan ini, Dok. Oh, iya. Kalau kejang suka dikasih kopi, itu gimana, Dok? Nah, itu nggak boleh Penanganan kejang lah. akhirnya, Dok. Nggak boleh. Kalau kejang itu nggak boleh dikasih kopi. Kopi itu bikin dehidrasi, bikin sakit mah. Nggak boleh ya, dan nggak ada gunanya. Beneran nggak akan berhenti kok Oke, itu. Kalau iya. kejang nggak, kejang cuma diminta gini. Kejang itu kalau anak kejang taruh di tempat yang datar. Jadi jangan sampai Mm-mm. digendong-gendong. Taruh dulu di tempat yang datar. Longgarin bajunya, longgarin celananya, hindarin dari barang-barang berbahaya. Udah gitu aja dulu. Terus siap-siap ke rumah sakit. Jadi, Oke. nah, yang nggak boleh ada satu saya titip, jangan masukin apapun ke dalam mulut. Jadi jangan diminumin, Iya. jangan masukin jari, jangan masukin kopi, ya, jangan masukin apapun. Itu berbahaya Itu, Dok, sekali. kadang-kadang tang spato, Dok, dimasukin. Iya, iya. Kalau di rumah sendok gitu, nanti Iya, sering datang sendok giginya gitu. patah. Giginya Iya. patah malah bahaya, nanti keselak gigi. Oke, ih mantep mantep. Gitu. Jadi Dok Ya, minta dong closing statementnya Dok untuk acara kita hari ini Dok. Soalnya udah durasinya udah semua selesai. iya ya. Jadi kuncinya gini, kejang meningitis infeksi otak ini memang nggak banyak ya, tapi bisa dicegah karena kita penting banget mencegah karena ini kan berbahaya, mematikan sekali dan kalaupun selamat dari infeksi otak ini, gejala sisanya berat-berat ya. Jadi Mm-mm. kita dengan amat sangat tolong kalau memang ada gejala-gejala yang mengarah ke infeksi otak jangan tunda-tunda, ayo obatin ke dokter. Dan kalau dokternya bilang pengobatannya lama, ya memang lama, pengobatannya memang lama, tapi Mm-mm. kita bertujuan untuk mengurangi gejala sisa. Dan yang ketiga, jangan lupa vaksin, sehingga kita Ya, nggak terkena dengan penyakit-penyakit di infeksi otak ini. Bisa divaksin kok untuk mencegahnya. Ya, oke. Ya, Dokter, makasih udah terima bisa kasih. hadir sebagai narasumber. Ini juga Ayah Bunda udah kayaknya sedikit mendapat pencerahan ini Dok dari dokter hari Ya, ini. Terima kasih Dokter. ya Mudah-mudahan terima kasih sekali. eh, ya dokter, Saya senang makasih sekali bisa dokter. di Selamat sini. sore Ya, dok. selamat sore.